Assalamualaikum bunda-bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan kelimpahan rezeki, dan dilancarkan urusannya. Amin. Halo bunda-bunda, bertemu kembali dengan saya Nuri di channel Dapur Nuri Cia. Alhamdulillah kita bertemu secara online ya bun. Kali ini saya akan membuat PMT untuk ibu hamil, yaitu tumis ayam ubi ungu. Nah, kali ini ibu-ibu saya akan berpetualang ke Kecamatan Kota Bangun, tepatnya di Desa Kedang Ipil. Yuk bun, kita ikutin petualangannya. Let's go! Pagi ini perjalanan kita mulai dari jalan depan museum ya bun. Nah, ini ada di Kota Tenggarong. Pagi-pagi saya berangkat bersama teman saya sekitar pukul 7 lewat ya bun. Nah, ini masih di dalam kota. Sekarang kita akan menuju ke tempat teman saya menunggu. Nah, ini kita menuju ke kantor bupati. Teman saya menunggu di situ ya bun, nanti kita akan jemput bersama-sama, kita akan berangkat ke Kota Bangun. Nah, ini kita sampai di depan kantor bupatinya. Cantik ya bun kantornya. Bismillah, kita berangkat ya bun. Kita berangkat ke Kecamatan Kota Bangun. Kita lanjutkan kembali bun perjalanannya. Kita melewati atau melalui jalur Jalan Pesut. Lalu kita belok kanan menuju arah Kelurahan Bukit Biru. Nah, di Kecamatan Bukit Biru ini bun ya adalah salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kelurahan ini sebelumnya adalah sebuah desa transmigrasi. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dengan luas wilayah kurang lebih 3,25 km persegi. Nah, untuk batas-batas wilayahnya ini bun ya, batas wilayah Bukit Biru ini di bagian utara itu berbatasan dengan Kelurahan Timbau. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Sungai Mahakam. Untuk di bagian selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Loakulu. Dan di bagian barat itu berbatasan dengan Kelurahan Jahap. Bunda-bunda, nama Kota Bangun pertama kali tertera dalam naskah Hikayat Banjar. Dalam pengetahuan lokal, nama Kota Bangun merupakan pemberian dari Puncan Karna. Pangeran Puncan Karna merupakan putra bungsu dari pasangan Aji Tulur Jangkat dan Muk Bandar Bulan dari Kerajaan Pinang Sendawar di Tanah Tunjung. Pada suatu hari, Puncan Karna melakukan perjalanan untuk meminta suaka kepada Raja Kutai. Ia kemudian tertidur dan bermimpi. Pangeran lantas terbangun dari tidurnya di suatu perkampungan yang baru dibangun. Tempat itulah yang kelak menjadi Kota Bangun. Kisah ini masih ditemukan, misalnya dalam Salasilah Kutai
karya D. Adam, tahun 1979. Di tepi sungai sebelah kanan dilihatnya suatu perkampungan kecil. Puncan Karna menyuruh iring-iringan kapal mereka berlabuh di tepi perkampungan itu. Beberapa naik ke darat untuk mencari buah-buahan sebagai penambah bahan makanan mereka. Mereka tanyakan apa nama kampung itu. Ternyata kampung itu baru dibangun dan belum diberi nama. Kepada Puncan Karna diberitahukan oleh anak buah kapal yang turun ke darat itu tentang keramah tamahan orang kampung itu dan bahwa kampung itu sendiri belum mempunyai nama. Maka sahut Puncan Karna, "Turun kembali ke darat dan sampaikan terima kasihku. Kemudian kuberi nama kampung itu Tebangun. Karena aku baru di sini bangun dari tidurku semalam. Negeri ini sekarang dikenal dengan nama Kota Bangun." Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan meninggalkan kampung Tebangun. Adham halaman 163. Jika mengambil kisah itu sebagai rujukan, dalam cerita Puncan Karna itu diketahui bahwa raja yang memerintah Kutai adalah Aji Maharaja Sultan. Dalam buku Dari Swap Raja ke Kabupaten Kutai tertulis bahwa Maharaja Sultan berkuasa dari 1360 sampai 1420. Dapat diperkirakan bahwa Kota Bangun yang awalnya berupa perkampungan mulai didirikan sekitar akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-15. Indahnya Kalimantan Timur membuat aku terpesona. Wah, bagus sekali ini pemandangan ya Bun. Kiri kanan kita lagi memasuki wilayah perhutanan. Kalau tidak salah ini adalah hutan HTI. Ini namanya pohon pap yang untuk pembuatan kertas uang. Nah, siapa tahu bunda-bunda punya informasi yang lebih atau informasi yang benar tentang pohon-pohon ini, bisa komen di kolom komentar ya Bun. Indahnya Kalimantan Timur membuat aku terpesona. Bersinar terang bermandikan cahaya
Sebagian wilayah Kecamatan Kota Bangun ini dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan. Mata pencarian penduduknya sebagian adalah nelayan. Di Kecamatan Kota Bangun ini terkenal dengan olahan ikannya ya Bun. Salah satunya itu yaitu kerupuk Kota Bangun. Ini dijadikan oleh-oleh apabila kita pergi ke Kota Bangun. Kecamatan Kota Bangun ini memiliki luas kurang lebih 1143,74 km persegi. Penduduknya berjumlah sekitar 34.273 jiwa. Kota Bangun ini memiliki 20 desa, yakni Benua Baru, Desa Kedang Ipil, Desa Kedang Murung, Kota Bangun 1, Kota Bangun 2, Kota Bangun 3, Kota Bangun Ilir, Kota Bangun Seberang, Kota Bangun Ulu, Desa Liang, Liang Ulu, Loleng, Muhuran, Desa Pela, Sarinadi, Seblimbingan, Sedulang, Sukabumi, Sumbersari, dan Wonosari. Indahnya Kalimantan Timur membuat aku terpesona. Bersinar terang, bermandikan cahaya, etam tingkatkan objek pariwisata. Bersinar terang, bermandikan cahaya, etam tingkatkan objek pariwisata. Kabupaten Kutai Kartanegara, Pulau Kumala, Odah wisata. Kota Sendawar, Taman Anggreknya sayang. Nah, ini ada simpang 3 ya Bun. Kita belok ke kiri untuk menuju arah Desa Kedang Ipil. Nanti kita akan melalui perkebunan kelapa sawit. Sepanjang jalan akan banyak kita temui kebun-kebun kelapa sawit di sisi kiri kanannya. Gersik luar, itulah namanya. Kota Sendawar, Taman Anggreknya sayang. Gersik luar, itulah namanya. Di pesisir pantai. Untuk waktu perjalanannya dari Tenggarong ke Kecamatan Kota Bangun, tepatnya di Desa Kedang Ipil ini Bun, memerlukan waktu sekitar 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah. Tambak dan empang, Pulau Derawan, sungguh menawan. Di situ tempat telur penyu tersimpan.
Pasir pantai. Nah, ini kita singgah dulu ya Bun di musola. Ini kita buang air kecil dulu di sini karena memang dari rumah tadi dan dalam perjalanan menuju ke sini kita belum ada buang air kecil. Nah, mengapa kita buang air kecil di musola ini Bun? Ini untuk mengantisipasi jika nanti kita kebelet kita sudah buang air kecil terlebih dahulu di sini, karena setelah ini kita akan melewati jalan menuju Desa Kedang Ipil itu yang banyak perkebunan kelapa sawit. Nah, di sana itu tidak ada atau jarang perkampungan masyarakat gitu Bun ya. Jadi kalau kita kebelet pipis, kita tidak bisa menemukan atau kita tidak bisa menumpang buang air kecil di rumah masyarakat. Pemandangan alam sudah terkenal di mana-mana. Tarakan dan Balikpapan disebut juara kota perminyakan. Meo baru Ombeng tinggi menjulang, Samarinda kota tepian. Meo baru Ombeng tinggi menjulang, Samarinda kota tepian. Tambak dan empang, Pulau Derawan sungguh menawan. Di situ tempat telur penyu tersimpan. Nah, ini kita ketemu jembatan ya Bun. Kita harus ekstra hati-hati melewati jembatan ini karena jembatan ini sudah mengalami kerusakan, dan di sini juga ada yang membantu untuk kita melewati jembatan, atau ada petugas-petugas yang mengarahkan agar kendaraan kita tidak terprosok atau tidak terpeleset ke dalam jalan atau kayu-kayu di atas sungai jembatan ini agar tidak terprosok. Nah, ini kita sudah sampai di kantor Desa Kedang Ipil ya Bun. Tapi ternyata bukan di sini tempat acaranya. Kami kira acaranya berada di kantor desa ini. Ternyata infonya berubah. Tempat acaranya ternyata ada di balai desa.
atau ada di balai adat. Nah, baiklah Bun, karena kita acaranya ada di balai adat, kita akan menuju kantor balai adat. Kabupaten Kutai Kartanegara, Pulau Kumalang, Odah wisata. Kota Sendawar, Taman Anggreknya sayang, Kersiluan, itulah namanya. Kota Sendawar, Taman Anggreknya sayang, Kersiluan, itulah namanya. Di pesisir pantai, Bontang dan Nunukan, banyak kulihat tambak dan empang. Pulau Derawan sungguh menawan. Di situ tempat telur penyu tersimpan. Kabupaten Pasir dan Penajam, janganlah kita lupakan. Goa Tengkorak dan pemandangan alam sudah terkenal di mana-mana. Goa Tengkorak dan pemandangan alam sudah terkenal di mana-mana. Tarakan dan Balikpapan disebut jua kota perminyakan. Meo Baru, Ombeng Tinggi Menjulang, Samarinda, kota tepian. Meo Baru, Ombeng Tinggi Menjulang, Samarinda, kota tepian. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat acara ya Bun, atau di balai adatnya. Nah, ini ada panggung ya Bun ya, ada tulisannya nutup beham. Nutup beham itu artinya menumbuk padi, karena memang selain penduduknya itu bermata pencarian sebagai pelayan, juga dia bermata pencarian sebagai petani. Indahnya Kalimantan Timur membuat aku terpesona. Bersinar terang, bermandikan cahaya, etam tingkatkan objek pariwisata.
Nah, di sini juga kita lihat Bun, ini ada semacam tusuk sate nih ya Bun kalau nggak salah. Nah, ini juga menjadi mata pencarian dari masyarakat sekitar sini Bun ya, membuat tusuk-tusuk sate. Nah, setelah persiapan-persiapan, kita mulai saja untuk membuat resep tumis ayam ubi ungu. Bahan-bahannya itu ada 200 gram ayam, ada 4 butir telur, ada 1 pieces bawang bombay, ada 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan minyak wijen, 4 sendok makan tepung maizena, ada lada bubuk, ada kaldu bubuk. Nah, untuk cara pembuatannya itu Bun, pertama-tama kita ambil dulu ubi ungunya, lalu kita kupas-kupas, setelah itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan lalu kita serut. Lalu kita tumis pakai margarin secukupnya saja. Kita tumis ubi ungunya sampai dia masak. Lalu setelah itu kita berikan bumbu kaldu bubuk saja. Nah, setelah matang kita sisihkan. Setelah itu kita akan proses ke daging ayamnya ya Bun. Nah, ini daging ayamnya kita potong-potong, lalu kita cuci bersih. Setelah itu kita lumuri daging ayam dengan kecap asin, minyak wijen, dan tepung maizena. Kita diamkan sebentar, sekitar 30 menit. Lalu kita potong-potong bawang bombay, kita panaskan wajan, kita tumis bawang bombay dengan margarin ya Bun. Lalu kita ambil daging ayam yang sudah kita marinasi tadi. Lalu kita tumis, kita masukkan daging ayam, kita tumis. Kita tumis sampai dia 80% tingkat kematangannya ya Bun. Kita ambil telur, kita kocok, lalu kita masukkan ke dalam tumisan ayam tadi. Lalu kita beri bumbu ya Bun. Nah, setelah itu kita campurkan, kita aduk di atas wajan, lalu kita ambil tumisan ubi ungunya tadi, kita masukkan juga ke dalam wajan, kita masak balik, lalu setelah matang kita angkat, lalu kita sajikan. Kabupaten Kuta Kartanegara, Pulau Kumalang, Odah wisata, Kota Sendawan, Taman Anggreknya,
Meo baru ombeng tinggi menjulang Samarinda kota tepian Meo baru ombeng tinggi menjulang Samarinda kota tepian Kabupaten Kutai Kartanegara Pulau Kumalan Odah wisata Kota Sendawar Taman Anggreknya sayang Gersik luar itulah namanya Kota Sendawar Taman Anggreknya sayang Gersik luar itulah namanya Di pesisir pantai Gongkang dan Nunukan banyak kulihat tambak dan empang Pulau Derawan sungguh menawan di situ tempat telur penyu tersimpan Kabupaten Pasir dan Penajam Janganlah kita lupakan Goa Tengkorak dan pemandangan alam Sudah terkenal di mana-mana Goa Tengkorak dan pemandangan alam Sudah terkenal di mana-mana Tarakan dan Balikpapan disebut juara kota perminyakan Meo baru ombeng tinggi menjulang Samarinda kota tepian Meo baru ombeng tinggi menjulang Samarinda kota tepian sehingga menambah rezeki buat kita semuanya. Kalau orderannya naik berarti duit kita tambah banyak Bu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat-sehat semua ibu-ibu ya. Pantunnya apa ya? Pakai pantun nggak ya? Apa ya? Saya pikir dulu. Ke Kota Bangun beli ikan. Ikannya ikan belida ya. Kerupuk, beli kerupuk. Ikannya ikan belida. Untuk ibu-ibu cantik yang solehah, terima kasih.
sehat semua dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bunda, sampai di sini dulu ya video saya. Jangan lupa dikasih like, di komen, dan di subscribe agar channel saya bisa berkembang. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan agar dapat notifikasi yang terbaru dari video saya. Wassalamualaikum.